ibadah dan handphone Kristen ini Tuhan memberkati. Di mana bisa tolong saya ya agak berkata asik tolong dan juga searah tolong seperti kita di sini. Baik saudara, kita akan melanjutkan masih dalam rangkaian Paskah ini. Untuk sementara kita langsung saya belum melanjutkan. Kita masih melihat kekuatan korban Kristus yang menebus dari manusia dan dari dunia. Wahyu 14. Wahyu 14 dalam Senang Tabernakel. Wahyu 14 ini terkenal 7 kali percikan darah di depan peti perjanjian. Yang berbicara tentang penyucian akhir yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk menampilkan gereja Tuhan cemerlang. Memang pada pasal 14 ini seluruhnya 144.000 orang dari Israel. Namun model pengikutan mereka itu yang kita akan belajar hari Kamis. Kita sudah lihat nama Tuhan di dahi, ya, kemudian pengikutan seperti air bah. Kemudian mereka menyanyikan sesuatu nyanyian baru. Saya sudah berangkat pas ke ayat 6 sampai ayat 4. Bagian akhir mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban suluh bagi Allah dan bagian domba. Itu nanti saya terangkan pasca. Baik di Medan maupun di Bekasi. Yang kita perhatikan sekarang adalah ayat 5 ya. Wahyu 14 ayat 5 ini merupakan percikan darah yang ke-7 ya. Mari kita baca bersama. Ini bisa diselesaikan. Dan dalam mulut berkata, tidak ada khusus mereka tidak bercelaka. And in their mouth was found no guilt, for they are without fault before the throne of God. Ya, tidak ada kesimpulannya saudara bahwa yang terakhir ini dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Ini merupakan percikan yang terakhir. Saudara, seakan-akan karena ayat 4 dikatakan mereka mengikuti anak domba kemana saja anak domba itu pergi ya. Mungkin perjalanan yang cukup panjang bagaikan kawanan domba yang mengikuti gembala. Ada yang naik gunung, turun lembah ya, mungkin juga harus menyeberang sungai, harus bermalam di satu tempat karena tidak memungkinkan pulang kandang, jadi bermalam di ladang itu dan gembala menjaga. Kemudian lanjut lagi untuk mencari rumput yang hijau. Begitu pengikutan kita sama Tuhan digambarkan bagikan kawanan domba yang mengikuti kita. Ya, saya kemuliaan Tuhan sudah hampir 30 tahun melayani Tuhan. Dari umur 22 tahun Januari 88 sampai sekarang sudah 29 ya, 29 tahun. Saya mau masuk 51 tahun usia. 29 tahun. Berarti lebih dari separuh hidup saya sudah ikut Tuhan. Mungkin juga ada di sini lebih lama, ya seperti opung kita lebih lama ikut Tuhan dan sebagainya. Tapi
Kalau didapati ada dusta, itu berarti bahwa seakan-akan seluruh pengikutan kita itu gagal total. Ya. Kalau saya seandainya di dalam pengikutan sebagai seorang hamba Tuhan didapati oleh Tuhan dusta, berarti saya gagal. Walaupun mungkin disertai dengan berkat dan sebagainya, tapi kalau ada dusta, berarti sudah sia-sia. Ya. Karena arah pengikutan mereka ke Bukit Sion, atau nama lainnya adalah Yerusalem Baru. Ya, kita baca sudah Wahyu pasal 22. Ayat 15. Ya, silakan. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, atau tidak bisa masuk. Pasal 21 ayat 8. Ini kita baca bersama. Pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kecil, terus orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Inilah kota Yerusalem Baru yang merupakan wujud kesucian. Jadi kesucian itu berupa satu kota yang suci. Dusta pun tidak bisa masuk. Dusta itu artinya menyembunyikan kesalahan tetap di dalam kegelapan. Karena itu selalu Tuhan mengajar kita, jika kita ada bersalah, kita harus segera mengaku. Kalau kita bersalah tidak mengaku, berarti kita berdusta. Kata firman Tuhan Yohanes 1 Yohanes. Saudara bisa bayangkan, jika Kristen itu tidak mendengar firman yang mengungkap kekurangan-kekurangan kita Kristen ini, berarti Kristen itu tetap hidup di dalam dusta. Dari pendetanya sampai jemaat. Berarti semuanya juga tidak masuk di Yerusalem Baru. Apa artinya bisa ke Yerusalem Tengah sana, di Timur Tengah, tapi tidak bisa masuk Yerusalem Baru? Sementara yang kekal itu Yerusalem Baru. Jadi di sini kita bisa perhatikan betapa pentingnya jangan sampai salah dalam berkata-kata. Nah, hamba Tuhan juga begitu. Dia tidak boleh berdusta dan tidak boleh mendustai siapapun juga. Lalu dikatakan, bagaimana baptisan air saya, Pak Pendeta? Baptisan airnya bagaimana? Dipercik. Biar dalam nama Yesus itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Salah. Saya tidak bicara organisasi, tapi saya bicara dengan kebenaran. Karena yang benar itu ini Alkitab. Amin. Ini kebenaran yang teruji. Ya, bagi saudara-saudara yang pernah ke Timur Tengah menemukan gulungan-gulungan asli Alkitab ini, itu bagaimana Tuhan melindungi firman-Nya, bukan melindungi aturan organisasi gereja. Dia melindungi firman-Nya supaya firman ini tetap tertulis, ya, otentik, hitam di atas putih. So kalau sampai tidak tertulis, hanya lisan saja, akan terjadi penambahan atau pengurangan. Dan itu berarti kuasa Tuhan tidak ada. Karena itu firman itu dijaga oleh Tuhan, walaupun disembunyikan di gua Qumran atau di mana di laut mati, tetap utuh. Ya, itu berarti karena memang itu tulisannya manusia yang menulis, tapi yang menginspirasi adalah Roh Kudus. Ini tulisan yang tidak termakan zaman. Sampai Tuhan mengatakan, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Ku tidak akan lenyap. Ya, nah
Saudara, kita perhatikan sih. Sorry. Bingung ya. Kenapa saya agak gitu ya? Supaya ada bebas. Tolong di off kan. Ini baru diganti. Ya, oke, terima kasih. Ini baru ganti, mungkin belum sempat setel ya. Ya, cek satu, oke. Ya. Baik, saudara. Nah, di dalam mulut mereka tidak terdapat. Saudara, ini merupakan bukan dari kita, ini hasil dari pengikutan kita kepada Tuhan. Baik, saudara, di sini kalau dikatakan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang benar. Dan orang-orang ini 144.000 orang adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Orang kalau berdosa tidak bisa dipercaya, tapi kalau dia mau disucikan, nanti dia akan dipercaya. Ya, kita akan lihat besok. Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ya, saudara perhatikan kata dikaruniakan itu artinya dipercaya. Ya, nanti kita akan lihat beberapa hal, perkara-perkara ilahi yang dipercayakan kepada orang-orang yang mau dibenarkan, tidak berdusta. Mari terus. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, salah satu syarat untuk ada di dalam pesta nikahan domba Allah adalah mengenakan pakaian pesta, lenan putih halus yang berkilau-kilauan atau cemerlang, brightness. Ya. Nah, dikaruniakan dia dipercaya. Saudara, pakaian ini salah satu disinggung oleh Tuhan adalah untuk kepentingan pelayanan. Coba gambar tabernakel. Ya, jadi pakaian itu dalam kitab Keluaran 28 Tuhan bicara tentang pakaian satu pasal sebagai satu syarat untuk mereka bisa masuk dalam tabernakel, dalam rumah Tuhan. Mungkin pakaian imam besar. Ya, ini pakaian imam besar ada, ya, dan pakaian imam-imam. Ada 3 orang imam-imam. 4. Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. 2 meninggal. Ya. Tapi ada 4 imam-imam, 4 imam dan 1 imam besar, kepala imam-imam atau kepala rumah Allah. Untuk imam-imam disyaratkan Keluaran 28 harus pakai pakaian lenan putih. Sampai kopiahnya ada, dasternya ada, ikat pinggangnya ada, sampai pakaian dalam. Ya, Anda lihat itu semuanya disebutkan lenan halus. Sekarang saya mau bergerak ke perkara-perkara yang akan dipercayakan oleh Tuhan atas dasar hidup yang dibenarkan. Yang 1, pelayanan. Pelayanan ini saudara tahu punya Tuhan. Amin. Ya, punya Tuhan. Nah, kita harus jadi orang yang bisa dipercaya. Bagaimana cara? Satu, dibenarkan. Ya, selalu mengatakan Tuhan sucikan saya. Maka nanti Tuhan percayakan satu pelayanan. Ya. Nah, ini juga dimulai dari setia. Kalau di dunia beda. Di dunia diseleksi, ya, dikasih apa itu pekerjaan baru kerja. Dalam Tuhan beda.
setia dulu, baru dikasih layanan bekerja. Setia mulai dari mana? Perkara yang ini pekerjaan punya Tuhan. Kalau bukan punya Tuhan, tidak mungkin berlanjut sampai ini. Jadi dipercayakan sama saya sebagai gembala. Tapi sebelum Tuhan mempercayakan pelayanan ini, dua pengembalaan secara berbeda kepada saya lebih dulu dipercaya oleh gembala saya pekerjaan yang kecil, pekerjaan lahirnya, ngepel gereja, melas, jaga gereja, jaga malam, bersihkan dapur, ngepel, angkat sampah-sampah itu diangkat, cuci piring, cuci kloset. Itu banyak kawan-kawan itu anggap itu kecil. Tuhan tidak pernah berubah. Kalau setia pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Tapi ingat, di waktu kita mengerjakan perkara yang kecil, kita harus kerjakan itu dengan benar, jangan dengan dusta. Saya punya pengalaman banyak bersama istri. Misalkan kamu tugasmu hari ini bersihkan kloset, bersihkan siram, bersihkan yang maaf ya, nggak ada yang makan siapa, bersihkan tengah itu dari jarak jauh, bersihkan. Terus karena masih baru, semprot pakai minyak panas. Sudah bersih sudah, itu bohong. Yang benar itu dibersihkan. Saya sampai kloset itu. Tapi jangan dari bawah ke bawah, dari atas dulu baru ke bawah. Itu yang terakhir. Sekarang tugasmu bersihkan dapur. Saya pel dapur. Karena seminggu. Ada yang main-main, ya kita pel. Sistem Tuhan ini, kalau sudah dilihat bisa dipercaya, Tuhan yang pintar. Sekarang bertemu dengan kawan-kawan lama, ada yang begini, ada yang goyah, ada yang kacau, ada yang di mana salah? Mulai dari kecil itu. Dari yang kecil itu tidak ada takut sama Tuhan, asal-asalan. Nah, saudara, mungkin itu kan pelayanan itu kepercayaan dari Tuhan. Ya, itu kita kerjakan dengan baik. Kalau saudara mimpin puji-pujian, kerjakan dengan baik. Sehingga kerjakan dengan baik. Ya, sound system kerjakan dengan baik. Semua itu kita mengerjakannya untuk Tuhan. Ya, apa saja kita kerjakan untuk Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nanti Tuhan yang akan membalas itu semua. Tuhan punya cara untuk mengangkat kita yang kecil-kecil. Kalau dilihat dari kekuatan kita, tidak mungkin. Ya, tapi Tuhan bisa percaya nanti perkara yang besar, Paskah, Natal, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya itu tidak pernah berpikir untuk nanti berdiri di jemaat yang begini. Ya. Saya pokoknya kerja saja dengan baik. Saya 6 tahun tidak bekerja. Istri 4 tahun. Saya kerja 6 tahun jadi pekerja. Jonas, pesuruh, suruh cuci mobil gembala, suruh sikat sepatu gembala. Ya, terus itu kita kerjakan. Maka nanti kalau Tuhan yang mengatakan stop, ya. Sekarang itu kan. Jadi ingat saudara, kalau saudara juga nanti setia, misalkan, jadi saya tugasnya apa? Saya tidak ada ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ibadah itu kepercayaan Tuhan kepada kita. Kerjakan ibadah itu dengan takut dan gentar. Kalau Tuhan sudah mulai kita mengerjakan ibadah dengan takut dan gentar,
Allah pun tidak akan biarkan yang jasmani itu keteteran. Allah tidak akan biarkan kita terseok-seok dalam jasmaninya. Jika Allah berkemenangan, Allah berkuasa. Karena Tuhan punya sistem tersendiri. Saya dikasih full timer. Kalau kami tidak setia pada perkara kecil, jangan harap. Tapi kalau kita setia pada perkara yang kecil, dengan ibadah yang sungguh-sungguh, dan juga sampai terus disucikan. Mungkin ada kesilapan, kesalahan kurang, kita terus menyucikan diri, minta ampun sama Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, kau akan lihat hari depan yang baik. 1 Petrus. Mari kita baca ayat ini, walaupun pernah. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu atau dusta. Terus 11 kita baca. Ia harus dengar ya. Sini katakan firman Tuhan. Ia menjauhi kejahatan, tapi ia harus, amin, harus jauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Terus ia harus mencari kedamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, sampai kita rasa kita sama-sama berdamai, sampai kita merasakan kita sama-sama diampuni. Karena berdamai itu biasa kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama, sampai kita mendapatkan itu. Amin. Berusaha mendapatkannya sampai hati itu damai sejahtera, sampai tidak ada kemarahan, sampai kita mendapatkannya itu. Ya, ayat 12 tolong Pak. Mata Tuhan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Terima kasih. Jadi kalau kita setia, masa depan kita itu Tuhan yang jamin. Biar kita berusaha, kalau Tuhan tidak izinkan kita lihat masa depan, tidak bisa. Udah mati dulu. Bible sudah mengatakan, kalau sudah begini sudah, kita tidak usah takut masa depan. Masa depan itu bukan 10-20 tahun berapa. Besok saja sudah puji Tuhan. Itu Tuhan kekuatannya. Pelayanan, apapun ini semua. Kan saya tidak bisa mengerjakan ini semua. Walaupun saya tahu main musik, tapi tidak mungkin lah saya lampu sebentar di drum, referennya di sini, ya baiknya di bass, gitu. Main pemain sirkus. Ya. Kalau ada ya, saya tidak apa-apa. Kerjakan itu dengan baik. Dan di dalam mengerjakan pekerja Tuhan, kita jangan terlalu banyak perhitungan dengan Tuhan. Ya. Saudara dengan baik, guru saya pernah pesan. Saya sampai sekarang masih bergetar kerja. Jika Tuhan percayakan kesempatan untuk melayani, anggaplah kesempatan yang tutup. Sebenarnya tutup. Anggaplah itu kesempatan terakhir. Kerjakan itu dengan baik. Karena kita belum tentu besok masih dipercaya. Kalau sekarang kita mengabaikannya itu, jangan-jangan nanti besok memperbaiki, Tuhan tidak izinkan kita lihat hari depan. Saya dengar sampai hari ini saya ingat itu, saya berkata, puji Tuhan saya dengan istri pernah jadi pengerja sama-sama. Dibeleng oleh gembala yang tegas keras, disiplin yang tinggi. Karena itulah kami itu tidak pernah gampang mengeluh, keok gitu. Ya, kalau masih bisa jalan-jalan melayani Tuhan. Tapi ya harus juga ada akal budi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Jadi kasih itu jangan kasih membabi buta. Ya.
Aku mau ngasih buat Tuhan. Kayak pola makan dari jaga. Nanti mau besar gitu. Barangnya besar. Saya juga takut. Dan sampai nanti turun dari atas ke bawah sini dah. Karena ada overweight. Tanya kalau orang Ambon, saya pun berat badan berapa? Saya tahu kamu. Kita pun berat badan sedikit aja. Cuma 1 bintang. Berapa 1 bintang? 12 kilo kan? Saya itu cuma 1 bintang. Nah, sebenarnya mengasihi Tuhan itu dengan pakai agama. Untung aja istri saya itu buat di situ soal makan itu. Saya tadi dulu ya lapar, saya makan masih kenyang. Kalau goreng ikan, ya dari tadi itu santan lapar. Sekarang nggak bisa. Kita harus melayani dengan Tuhan kasih kita akal budi. Semua bisa, tapi belum tentu semua berguna. Wah, supaya nanti mata menyala, darah kuat, makan daging kambing. Wah, nanti selesai kebaktian itu tangannya sudah kerit-kerit. Tensinya sudah naik. Tidak mau ke kanan, tapi mau. Nanti diperiksa jemaah, kok ini? Wah, tensinya naik. Ya, kalau nanti kita pakai akal budi, wah. Ya, kalau mati kan semua juga akan mati, tapi jangan dulu. Kita kan masih mau melayani Tuhan. Amin. Ya, ini pelayanan satu. Yang kedua, firman Allah. Kita semua bisa beli Alkitab di gereja besar, di toko buku, di mana-mana pun bisa. Tapi firman Allah itu Tuhan percayakan. Kita baca dulu saudara, Yohanes 3. Yohanes 3. Silakan. Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa diutus Allah? Ya, Yohanes 3:34 ya. Sebab siapa yang diutus Allah? Dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ya. Firman Allah itu kepercayaan Tuhan. Saudara sini, saya punya buku pelajaran, ya. Segini saudara, banyak. Itu buku-buku pelajaran saya. Di meja saya. Kadang meja itu sampai sempit. Kiri buku, kanan buku. Ya. Ini meja belajarnya sih. Di depan buku-buku. Kalau ini sudah buka, itu sisa nulisnya tinggal sedikit. Dan langsung buku-buku. Ya, segini kalau saya tulis buku itu segini buku pelajaran saya dari penerapan Hazel yang di Wono semua. Belum Alkitab ada bahasa Inggris ini. Tapi kalau firman itu kepercayaan dari Tuhan. Tidak mungkin saya khotbah itu bawa buku saya. Ya toh. Ini sekarang DA ini. Ini catatan dari saya baca hadis. Kalau hamba Tuhan itu tidak dipercaya firman, dia tidak mampu melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Ini kepercayaan dari Allah, dikaruniakan dengan tidak terbatas. Saudara, mengapa sekian lama orang tidak bisa mengerti firman? Dia baca, dia dengar, tapi dia tidak mengerti. Firman Allah itu tersembunyi. Karena itu saudara, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa saya berdoa Roh Kudus? Berilah pencerahan
kepada akal budi kita, dari orang tua sampai anak, untuk bisa mengerti firman, dan firman itu bisa tinggal di dalam hati. Itu karunia dari Allah. Amin. Saya ini orang Kristen juga dari kecil. Kalau Allah tidak karuniakan firman Allah, kita berjalan seperti orang buta. Kalau sampai kita bisa mengerti firman Allah, itu satu kemurahan Allah yang besar sekali. Saudara dan saya seperti berjalan di bawah langit yang terbuka. Seluruh kehidupan kita dikendalikan dari surga. Dan kalau sampai firman itu bisa tinggal dalam kita, sampai kita bisa mengerti, itu seperti alat deteksi, semacam chip yang ditanam dalam hati orang tubuh manusia, sehingga kemanapun manusia pergi bisa dideteksi dari layar. Itu nontek. Lebih dulu Tuhan, jika firman pun tinggal di dalam kamu, minta apa saja, dimanapun kita bergerak, dimanapun kita berada, dimanapun kita berjalan, di desa, di kota, di kebun, siang, malam, di daerah aman, daerah gawat, firman itu ada dalam hati kita. Kesana tertuju mata Tuhan. Amen. Allah mengutus malaikatnya mengawal kita. Amen. Karena ada firman di dalam hati. Itu kepercayaan dari Tuhan. Bukan karena kita menghafal, tapi karena kita membuka hati. Roh Kudus yang menggoreskan firman itu, baik di hati menjadi iman, dan di akal budi menjadi hikmat. Sehingga waktu kita berkata-kata, kita ada kuasa dalam berkata-kata. Kalau kita berdoa pun, doa kita menaik kuasa Tuhan itu. Sekalipun berjalan pun kita harus hati-hati. Ya, seperti kita berjalan dipenuhkan dengan Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus, Holy Spirit, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi berjalan itu berjalan. Seperti kita berjalan. Saya ini satu contoh saja. Saya di sini, dia di sini. Nah, kalau kita berjalan, ya kita juga harus hati-hati. Ya, jangan kita berjalan, Roh Kudus sudah ingat ke awas di lubang, jalan terus masuk lagi. Jadi walaupun kita ada firman Tuhan, tetap langkah-langkah kita harus kita jaga. Kalau toh karena satu situasi kita harus melintasi daerah gawat, yakinlah Tuhan itu ada di sini. Karena ada firman-Nya kan. Dan kalaupun kita bersaksi, kesaksian itu kuat karena sumbernya dari firman. Yang ketiga, bagi saya hamba Tuhan adalah kawanan domba. 1 Petrus, ini gak apa-apa walaupun saudara cepat. 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus. Satu Petrus pasal 5. Ayatnya yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka. Mereka adalah kawanan domba Allah yang dipercayakan kepada yang dipercaya pada kamu para gembala, termasuk saya. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi contoh bagi ayat 3. Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Ya, example atau jadi contoh itu ayat.
Ya, dikatakan ayat 3 tadi, membantu jemaat itu kepercayaan dari Tuhan. Kalau Tuhan percaya sekian ini, terima kasih. Di Seattle sekian, hampir 70 berapa, sini 90 sekian, 160 tambah yang dibuat. Ya itu kepercayaan. Kalau Tuhan tidak percayakan lagi, ya saya juga tidak bisa marah-marah. Tuhan, kok kenapa tidak boleh? Itu punya Tuhan. Jadi domba-domba itu kepercayaan dan walaupun saya minta Tuhan tambah-tambahkanlah bilangan jiwa, ya, supaya lebih banyak orang yang diselamatkan. Itu aja. Bukannya supaya kami jadi kaya, ya. Ya, supaya kami jadi lebih terkenal karena punya jemaat banyak. Yang segini saja saya harus menghabiskan 1 hari baru bisa doakan saudara semua. Saya sudah pernah bilang sampai anak-anak pun saudara saya doakan. Cucunya tidak, anak saja. Ya mohon kalau punya anak jangan. Nanti saya hanya satu keluarga itu sudah 2 jam. Keluarga ya, yang baru menikah, Tuhan karuniakan anak 8. Yang satu lagi sebanyak-banyak Tuhan 9. Waduh, 8 9. Ya, nanti saya doanya Tuhan berkati keluarga ini dan ke-9 anak. Tuhan, Tuhan ke-10 anaknya itu. Ya. Sorry, yang dikhawatirkan saudara pun lupa nama anak-anak saudara. Ya. Saya kalau hitung hampir 150. Yang herannya saya ingat, coba sudah punya 100, usia 10 aja. Ini siapa nama? Dia yang lahirkan dia lupa. Aku ini lupa si Olan. Oh ya. Ini yang kau. Pak aku ulang tahun. Oh iya, saya pikir masih lama. Sudah ini bisa lupa. Tapi saya tidak lupa. Saya bisa tahu sampai yang kecil-kecil. Oh ini namanya si Kristo. Ini namanya ini namanya Esterida. Ya, sampai yang muncul lagi. Sampai yang meninggal dulu. Masih ingat. Luar biasa. Nah, waktu gembala saya minta pengumuman dari Manado dipindahkan Tuhan ke Medan, ya Sumatera Utara, menggembalakan Bapak Pardede almarhum Dede Pardede. Waduh, ngeri ya. Sama pengalaman saya. 10 bulan aja untuk Tuhan pindahkan ke Surabaya. Sampai Surabaya menggembalakan jemaat hampir 2.000 orang. Dari Manado jumlahnya bersama dengan saya. Di Surabaya itu sudah hampir 2.000. Tapi dia bisa tahu itu. Karena itu sekali waktu saya mau tahu bagaimana caranya gembala kami bisa ingat. Jadi dia dulu itu udah sampai gereja itu kan 3 lantai, oval, putaran. Jadi bukan lurus tapi oval. Dia mimbarnya di sudut, jadi bisa melihat semua. Bagus desainnya, bagus. Ya dari lantai 1 sampai lantai 3 bisa lihat. Dia bisa tahu si itu tidak hadir. Karena itu dikatakan, coba kalau saudara mau tahu supaya saya lihat saudara, jangan tukar-tukar tempat duduk. Wah, jadi di situ. Saya di situ ya udah di situ. Tapi kalau terlambat datang, duduk orang, saya, waduh saya, ya sama. Udah bisa. Wah, kita kalau terlambat, wah, disuruh duduk ke depan sana. Wah,
Hadirat Tuhan itu kita ngeri. Ada seorang bersaksi di depan, sudah tua dia bersaksi, pulang bingung kursinya mana. Lama dia, ada sampai gembala pun tutup. Ada apa? Dia kacamata depan. Ada di mana saya dulu ya? Oh di sini ya. Saking besar. Tapi bisa dia. Itulah bedanya antara anak rohani dengan anak jasmani. Karena yang tambahkan siapa? Tuhan. Tapi ada sistem lain. Ini ciptaan diri sendiri. Kalau saya dikasih betul-betul Tuhan, kirimlah tambah-tambahkan terus bilang. Tapi ada sistem yang lain begini. Loh, kalau tidak ada dari luar, biarlah penambah dari dalam. Apa maksudnya? Kalau saya anak 2, 7 gitu loh. Kan tambah dari luar kan susah. Ya sama dari wah ini bukan sistem dari Tuhan. Nanti istri saya nggak pernah duduk di sini, gendong anak terus di atas. Tahun depan gendong lagi. Tahun depan nyusui lagi. Nanti ketemu jemaat masih nyusui. Udah kebaktian tante. Iya udah. 2 tahun lagi gendong anak lagi. Loh, udah besar-besar. Ini yang ketiga. Saya jadi gembala seorang diri di mimpi. Lalu Tuhan bilang, udah cukup 2 supaya kalian bisa sama-sama. Jadi saudara balik lagi bahwa domba itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Untuk itu dia diberi kemampuan untuk bisa mengingat semua domba-domba itu. Terutama saat dia mengadakan penyambutan. Tuhan, nama ini suami, istri, dan ini anak. Tuhan, suaminya belum selamat. Roh Kudus ada tanda ajaib dalam lingkar batu. Terus beralih sampai satu hari. Mengingat bahwa ini adalah Tuhan yang percayakan, maka saya juga tidak boleh bertindak sesuka hati. Sebab ini adalah permata Tuhan. Yang terakhir, dan ini bagi kita semua. 1-2 Timotius sampai sini. Dua Timotius pasal 1 ini kita baca bersama. Ayat 14. Dua kepercayaan yang terakhir ya. 1 ayat 14. Pelihara harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa yang dipercaya Roh Kudus? Karunia. Itu kepercayaan dari Tuhan. Jika dia mengajar, kerjakan itu dengan baik. Ya, saudara, beberapa kita Roma, surat Roma. Ya, bapak sedikit lagi ini. Surat Roma. Saya terlihat. Lupa. Sangat kalau dikatakan siapa? Ya, Roma 12 ayat 6. Ya, siapa? Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ya, dan kekudusan. Terus, jika karunia untuk melayani, ya, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ya. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati.
Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, karunia memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Seorang hamba Tuhan diberi karunia memimpin, harus melakukannya dengan rajin. Harus rajin periksa firman, rajin sembahyang, rajin berdoa. Kemarin hari Rabu saya tidak bisa puasa, karena itu drop dan saya kejar. Jadi saya bilang makan ini. Itu sudah fit, Sabtu kembali puasa. Ya tadi Senin udah bisa lagi puasa. Harus melakukannya dengan rajin terus. Siapa yang menunjukkan kemurahan, ya, hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Makasih. Jadi karunia itu berlainan. Tapi apapun yang Tuhan kerjakan dengan takut sama Tuhan. Kalau karunia lain main musik yang baik. Ya, nanti Tuhan tuh, saudara, saya ini kan dengan istri tidak tahu kalau di kemudian hari bisa begini. Dan kami hanya pikir pengerja kelas biasa, ya pengerja bawah saja, hanya ngepel saja. Ada pengerja yang dipercaya kalau nggak ada gembala dia melayani di gereja besar, Jumat yang ribuan itu dia dipakai. Saya nggak pernah begitu, hanya sekali itu pun dicoba di gereja jemaat yang sedikit. Lebihnya itu lebih banyak ngepel. Tapi kok bisa begitu? Itu kita harus tahu bahwa yang punya hari esok adalah Tuhan. Kerjakan dengan baik, dengan takut sama Tuhan, cinta Yesus. Dan yang terakhir, yang tertinggi adalah dipercaya nama Yesus dan darah Yesus. Itu kepercayaan harus kita pegang hingga Tuhan datang kembali. Tuhan bilang sama Yesus, kau kasih nama nanti anak ini. Siapa namanya? Yesus. Itu nama dari surga. Itu kepercayaan yang besar. Nama ini, ada pujian mengatakan, itu nama yang indah, nama Yesus. Bimbang ragu diusirnya, hati susah diikutnya. Nama Yesus, nama yang mulia. Tuhan percayakan kepada kita. Jaga hidup kudus, jaga hidup suci, agar nama ini tetap menyertai kita. Tuhan memberkati. Mari kita angkat sebelum ujian. Hidupnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Saudara, sebentar para pelayan pada jam 12 boleh kami depan. Kepercayaan dari Tuhan pada orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Sehingga jangan sampai ada dusta. Supaya Tuhan percayakan satu pelayanannya, dua firman, ketiga karunia-karunia Roh Kudus, keempat bagi hamba Tuhan tahanan doa, kelima darah Yesus, dan yang tertinggi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian, kita buka tangan kita. Itulah yang indah. Itulah
sebuah firman begitu dahsyat Tuhan. Biarlah kami selalu menjaga kekudusan. Janganlah kami berdusta, janganlah kami berbohong Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu belajar untuk berbuat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak sudah memberitakan kebenaran. Haleluya. Pakai Abang terus, pakai Bapak Tuhan. Kami tolong, kami minta tolong kepada ulur kata bagi hamba Tuhan. Sembuhkan dia Tuhan, sehingga firman-Mu bebas diberitakannya. Tidak tersangkut-sangkut Tuhan. Haleluya. Bersihkan kerukumannya Tuhan. Sembuhkan dia Tuhan. Oleh firman-Mu hamba-Mu sembuh. Dan kami percaya, dan kami yakin Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tahu, Engkau dokter bagi hamba-Mu. Sehingga firman-Mu bebas beritakannya Tuhan. Tidak tercapai. Jika kami menerima dengan baik firman-Mu itu menjadi rema bagi kami Tuhan. Kami simpan dalam hati kami. Terima kasih. Sebentar lagi kami Tuhan perjamuan kudus Bapa. Berkati perjamuan kudus kami hari ini Tuhan. Kuduskan tahirkan kami semua di negara, supaya kami layak menerima perjamuan kudus, layak kami menerima roti dan anggur ini, supaya itu menjadi kekuatan baru bagi kami. Sebagaimana Tuhan kami tahu tubuh masih akan kuat, tidak pernah ada lesu, tidak pernah lelah, tidak pernah bosan. Bagaimana tubuh Tuhan, begitulah tubuh kami, karena kami sudah makan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan, dalam dan berkatilah perjamuan kudus kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di depan kami ada roti anggur. Kuduskanlah Tuhan menjadi tubuh dan darah. Taruhkan berkat-Mu di atas sidang jemaat kita ibadah yang menjadi firman Tuhan. Jika tangan mereka dalam Allah, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan, apapun yang Tuhan percaya kepada kami, karunia-karunia kami kerjakan dengan takut dan sabar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layakkan pelayanan perjalanan kudus, pelayanan ibadah yang Tuhan kerjakan kepada kami. Kami boleh terima dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami masukkan bersembahyang. Sambut tubuh dan darah Tuhan sebelumnya. Amin. Silakan. Ada lagu di lagu renungan kasih setiamu. Box. Bila aku renungkan kasih setiamu, sungguhlah menolongku dan dalam naungan kepasangan jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, ngertiku memelukkan Engkau seluruh hidup dan memujimu, karena apa sekali lagi mengingatkan biar kita kerjakan dengan baik. Sudah semuanya, sudah kita bantu. Mengingatkan sedikit lagi musik-musik supaya nanti kita, jika kita benar melayani Tuhan, kita akan diizinkan Tuhan melihat hari esok yang baik. Saudara, Tuhan berkuasa merubah masa depan seorang, karena Dia yang tahu apa yang terjadi.
Saya dengan istri adalah orang-orang biasa. Tapi di saat kami dipercaya pekerjaan apapun yang masih ada hubungan dengan pekerjaan itu kami kerjakan dengan baik, walau tidak ada orang yang melihat, karena ada sepasang mata di surga yang melihat. Haleluya. Kasih sertamu lebih amin hidup yang diberiku yang kita gunakan, kita tarik dan kembalikan dalam penyembahan yang tahu harga sebagai Rabbah dipercaya kepada kita. Haleluya. Kita akan angkat tubuh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dan amalkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku. Tuhan tidak percayakan kepada orang lain, kepada kita yang tahu mengasihi Tuhan, yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah setiap menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya pada tubuhnya Kristus. Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat jawab Tuhan lebih tinggi Tuhan. Ada banyak kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita. Tidak usah takut. Tidak usah takut akan hal itu. Dia gembala yang menolong kita. Jaga saja kepercayaan Tuhan dengan hati yang suci. Kalaupun ada kurang kesalahan, kita minta ampun supaya dusta tidak ada. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, kita angkat cawan tinggi kepala. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Haleluya. Yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Berbuat setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Kita semua percaya bahwa darahnya Kristus. Amin. Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Syukur. Kasih setia. Masih saya saja. Biar kita berdoa.
hidup kami. Engkau sudah tentukan hidup kami. Engkau telah tentukan masa depan kami. Karena Engkau katakan mengertilah kehendakku. Inilah Tuhan melalui firman ini sampai gembala sidang kami bersyukur Bapa surgawi, kami bersyukur berterima kasih karena kami dapat rahasia firman, rahasia kerajaan surga-Mu Bapa. Biarlah Tuhan hati kami tetap terikat dan tertuju setia dan taat kepada Engkau saja. Biarlah Tuhan Yesus mengikat hati kami. Biarlah kami juga melakukan firman-Mu. Engkau berkata kepadaku, jikalau Engkau mengasihi aku, lakukanlah firman-Mu. Inilah sekarang Bapa surgawi yang menjadi penghalang bagi kami, yang selalu iblis menggoda hati kami supaya kami bisa jatuh. Menguatkan itu Bapa, hanya Roh Kudus-Mu, tidak ada yang lain Tuhan Yesus. Hadirlah Engkau Roh Kudus ke dalam hati kami, hatiku terlebih Bapa surgawi. Biarlah Tuhan yang memelihara hidup kami, karena kami tahu sifat kami ini tidak akan bisa berubah jika Roh Kudus tidak menyertai kami. Kami percaya Tuhan, dari latar belakang kehidupan kami, dari macam-macam persoalan kami percayakan bahwa Roh Kudus dan kuasa nama Yesus memberi jalan keluar bagi kami. Kami bersyukur punya gembala sidang yang memberikan teladan bagi kami Tuhan Yesus. Jikalau kami tidak dibimbingnya Tuhan, jikalau kami tidak diarahkan ke rumput hijau, ke sungai yang indah sekali, yang tidak habis putus-putus yang air yang mengalir itu, kami akan hancur Bapa surgawi. Biarlah Tuhan Yesus membimbing serta mengembalakan juga gembala sidang kami yang baik dan benar. Engkau jaga, Engkau lindungi mereka, suami dan istri, terlebih anak-anaknya Tuhan Yesus. Jangan permalukan beliau. Amin. Karena lewat anak-anak ini telah iblis yang akan menghancurkannya Bapa. Saat ini kami mohon kepada Engkau ya Bapa surgawi, jagakan lindungi keluarganya, anak-anaknya yang dirantau ya Bapa. Yang ini yang Kau ikat di dalam nama Yesus. Kuasa lain yang mengikat dia lepas dalam nama Yesus. Baik anak kami juga yang dirantau ya Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Kami nggak bisa untuk kontrol dia Bapa. Tapi kami percaya Allah Bapa yang surgawi yang melihat apa perbuatannya. Biarlah Tuhan hati anak-anak kami yang dirantau menjadi hati yang takut getar akan Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau telah memberikan kami pengajaran lewat firman-Mu ini. Engkau beritahukan kami lewat firman tentang karunia-karunia. Biarlah lewat firman ini kami menyelidiki hati kami. Kami sudah mengetahui apa talenta yang Kau berikan buat kami. Biarlah kami tekuni dan kami syukuri dan kami teladani, serta kami nikmati apa yang sudah Kau berikan buat kami. Ini tidak menjadi pertentangan bagi kami semua. Lewat kami mensyukuri ini Bapa, maka nama-Mu semakin ditinggikan. Terpujilah Engkau Bapa surgawi. Kami terima kasih juga lewat perjamuan kudus ini Bapa. Tanpa perjamuan kudus, tanpa penumpahan darah, dosa kami masih tetap melekat. Kami bersyukur Bapa, daging-Mu benar-benar makanan dan darah-Mu benar-benar minuman Bapa surgawi. Itu yang menghapus dosa kami. Layakkanlah kami datang kepadamu Bapa, sucikan, kuduskan kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hari demi hari, menit jam demi jam, detik demi detik pun kami selalu bisa jatuh ke dalam dosa. Pengakuan mulut kami ini yang Kau perlukan bagi kami Tuhan Yesus, supaya lewat pengakuan ini kami rasakan jamahan dan pertolongan Tuhan bagi kami. Ampunkan kami, layakkan kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus yang percayakan bagi kami berkat rezeki yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami memberikan dengan sukacita. Biarlah Kau berkati Bapa orang-orang yang memberikan, kami yang memberikan ini, supaya nama-Mu semakin besar dalam hati dan di rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkatinya, dan rencana-rencana kami ke depan, baik pasca baik
kegiatan Pasca KKR. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkatinya dan memberi jalan bagi kami semua. Tidak ada masalah tidak selesai jikalau kami sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini, ibadah kami ini. Biarlah kami memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan saja. Terpuji Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu pujian indah ditangkan. Psalm 199. Nyanyian. Maka tancapkan meterai ke dalam hati kami Tuhan Yesus. Buat tanamkan Tuhan Yesus sampai ke dalam
menghadapi menjalani kehidupan kami. Kehidupan yang semakin benar, Tuhan, semakin benar itulah kerinduan kami. Sehingga pada saat Engkau memanggil kami, Tuhan, Engkau datang kedua kalinya. Kami ada, Tuhan, kami ada, itulah kerinduan kami, Tuhan. Terima kasih. Sementara kami akan berpisah-pisah, Tuhan Yesus, manapun arah dan tujuan kami, pemeliharaan yang daripada mulut Tuhan, yang menjadi milik kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati kasihan jemaat yang mengikuti ibadah dari handphone dan video streaming dimanapun mereka berada. Tuhan, mungkin kamu sempat menyebutkan satu persatu karena masih dalam pemulihan, tapi Tuhan yang mengenal setiap jiwa-jiwa yang beribu Tuhan Yesus memberkati. Berkati besok siang pelayanan evangelis di Panti Jompo. Berkati Tuhan setiap pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, kecil besar sedang, haleluya, kami kerjakan dengan tak mental. Karena Tuhan berkuasa untuk memberkati bahkan masa depan kami, nikah, rumah tangga, pribadi, lepas pribadi, pekerjaan usaha studi mata pencarian, perjuangan ibadah, pertumbuhan rohani. Kami harus bertumbuh supaya kami berbuah-buah bagi kerajaan surga. Kami harus bertumbuh supaya kami sanggup menahan terjangan angin pencobaan yang keras. Kami tidak bertumbuh, kami akan tumbang. Kami harus bertumbuh memanfaatkan firman, air roti kehidupan dan air kehidupan yang menyegarkan, yang menyehatkan kami, sehingga kami kuat sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa terutama buat anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian nasional dan ujian negara selama 3 hari. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, panjang umur. Roh Kudus yang menolong saat anak-anak kami menghadapi soal-soal. Roh Kudus yang membantu mereka menjawab dengan tepat dan benar. Terpuji nama Tuhan Yesus. Berkati anak kami di sini yang dirantau. Berkati dalam jenjang pendidikan selanjutnya dan anak kami yang jauh. Biarlah Tuhan adakan tanda-tanda ajaib dan posisi dalam nikah, rumah tangga, dalam pribadi kami. Sebab tanpa keajaiban dari Tuhan, kami tidak bisa melihat mereka itu yang jauh kembali di dekat. Tapi kami percaya, Tuhan percaya kepada kami nama yang besar, nama Yesus. Jadi kalau kami tidak tahu apa yang mau kami serukan, kami hanya panggil nama Yesus, dan kami percaya kuasa Tuhan turun menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati para imam yang sudah ambil bagian. Berkati kami semua sudah datang berbakti. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Hamba muslim sementara kami tinggal ke kawan yang belum mampu di medan. Kami percaya firman yang berkuasa, kuasa Roh Kudus yang melindungi nikah, rumah tangga pribadi kami, sampai kami sekarang berkumpul kembali di tempat yang Tuhan percayakan kepada kami. Haleluya. Bukan kami yang punya, tapi Tuhan yang punya. Tuhan percayakan kepada kami. Kami kerjakan dengan pakaian yang halus, kehidupan yang bisa dipercaya. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kasihku pulang dengan berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Padang Tunggal, ikut sertakan penyertaan berkuasa Roh Kudus, menyertai kita juga memberkati seluruh sidang jemaat dan kehidupan yang berkati. Tuhan memberkati, berkati juga bangsa, negara dan kota di mana ada ini. Karuniakan kamu damai sejahtera. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sekalian berberkat dan tutup ibadah malam hari. Haleluya. Amin. Selamat untuk berkati. Shalom. Dia lapar, jadi 40 hari puasa, tidak makan, tidak minum. Walaupun tidak disebutkan air, tapi betul-betul dia puasa. Berarti bisa. Musa pun juga puasa 40 hari, 40 malam. Di kitab Ulangan dia mengulang kembali kepada Israel, makanan tidak kumakan, air tidak kuminum. Saudara bisa bayang, apa tujuan? Untuk menerima rancangan ibadah yang benar, supaya ibadah itu jangan asal ibadah, tapi ibadah yang dari surga. Kedua, untuk menerima 2 loh batu yang baru. Yang pertama sudah dipecahkan, maka yang baru harus ada. Kalau tidak ada 2 loh batu, nanti bangsa Israel jadi
salah dalam langkah, tidak ada hukum. Ya. Di 2 loaf batu itu perlu dibuat lagi. Dan untuk itu dia berpuasa ulang lagi 40 hari 40 malam. Makanan tidak dia makan dan air tidak dia minum. Karena dia bersekutu dengan Tuhan. Jadi ada tujuan ilahi. Ya. Tuhan pun juga puasa. Ayat 14 kita baca bersama. Ya, silakan Pak Pandu. Ayat 14. Dalam Ya, kita baca bersama. Ulang sekali. dalam kuasa Roh, Dalam kuasa Roh atau Roh Kudus. kembalilah Yesus ke Galilea. Dalam kuasa Roh Kudus karena puasa. Jadi puasa itu mengundang kuasa Roh itu bisa berlipat-lipat kali ganda. Manusia biasa bisa menjadi supranatural, luar biasa. Jadi ada doa semalaman, ya, Tuhan juga doa semalaman. Saya juga dulu beberapa waktu lalu mengadakan doa semalaman. Bahkan saya waktu pengerja pun, pengembangan saya ada doa semalaman, start malam sampai subuh. Terus ada, nah yang saya mau sampaikan di sini adalah doa rantai, ya, atau rantai doa. Jadi satu doa yang sifatnya berkesinambungan di dalam satu hari. Jadi doa rantai ini dibutuhkan untuk menghadapi satu momen-momen pekerjaan Tuhan yang sifatnya besar di luar kekuatan kita manusia. Walaupun kita punya dana, tapi tidak boleh, kita harus gunakan doa supaya apa-apa yang kita lakukan itu bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, ada doa sekota, ada menara doa, ada macam-macam. Ya. Tapi saya terangkan dulu sini adalah doa rantai. Jadi doa ini satu hari, ya, satu hari. Mungkin seorang itu tidak bisa mengadakan doa seharian. Dia ada terbagi dengan berbagai aktivitas. Tapi di celah-celah itu juga ada orang yang bisa mengisi. Satu contoh, ya. Saya terus terang secara pribadi membutuhkan orang-orang yang bisa berdoa, khususnya pada jam-jam subuh, di antara jam 12 malam dan jam 4 subuh. Mungkin ada orang yang tidak mampu, dia persiapkan diri juga untuk bekerja. Tapi ada seorang anak Tuhan yang memang itu sudah kehidupannya. Dia bisa bangun pada jam-jam tersebut. Kalau selama ini saudara ada yang dipakai Tuhan begitu, di jam 2 pagi Tuhan Roh Kudus bangunkan, ya, kamar mandi itu ada tidur lagi. Tapi juga ada yang dibangunkan Roh Kudus. Dia menyembah, haleluya, mulai istirahat lagi. Tapi sekarang saudara, saya minta itu juga dipakai untuk berdoa buat Paskah. Ya, amin. Ya, mungkin tidak semuanya. Saya juga tidak bisa katakan nanti jam 2 subuh bangun semua. Wah, tidak bisa begitu. Ya, saya punya istri dulu, anak-anak kami masih kecil. Memang sering bangun jam begitu, tapi bukan bangun untuk berdoa, nyusui, habis tidur lagi, anak bangun lagi. Tapi ada orang-orang tertentu, saat itu dia punya satu kehidupan, dia seperti harus bangun pada jam demikian. Di antara jam 12 malam sampai jam 4 subuh, karena jam 5 itu sudah umumnya kita anak tua sudah bangun. Ya, ada belum bangun dan bangun. Jam 5 belum bangun. Ya, kukuruyuk pun belum bangun, malah kukuruyuknya dimarahi. Yang tidak tahu diri. Saya nonton bola sampai jam 3 pagi, baru tidur di kolong. Jadi dibutuhkan jam-jam itu. Jika saudara ada, baik yang mendengar firman dari handphone atau dari industri ini, saudara saya dari di Bolora sebagai sekretaris jemaat, saya akan nanti laporannya ke saya. Kita akan lihat schedule-nya. Ya, wah ini ada orang-orang yang
bisa berdoa pada jam-jam begini. Saya bisa, ya, saya kasih air minum. Saya biasa bangun jam 2 subuh, ya, atau yang ada juga yang biasa bangun jam 3 subuh, ya, saya nggak ngerti siapa. Jadi, atau ada yang biasa bangun jam 1 subuh. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya bangun, kemudian saya berdoa berapa lama? Saudara, kita mulai dari standar yang minimal saja. Jangan dimulai dari 1-2 jam awal, kemudian selanjutnya tidak mampu kita berjalan. Kita mulai dari jam yang standar minimal 15 menit. Ya. Mungkin saudara berlutut, saudara ingat, oh saya punya bangun jam sekian, saya daftar, ya, saya bisa jam sekian sampai jam sekian subuh. Ya, nanti kalau saudara diingatkan, tulis di kamar saya, tugas saya jam sekian, jam sekian. Bangun, lihat, berlutut, haleluya, haleluya, menyembah, kemudian doakan Tuhan berkati acara KKR tanggal 5 Mei dan tanggal 6 Mei. Menyembah, singkirkan kuasa kegelapan, roh jahat yang menghalangi. Haleluya, dalam nama Yesus. Setelah itu saudara musyrah boleh. Ya, jadi siapa yang bisa, saya udah. Siapa yang bisa, semua 7 tangan. Nanti yang jauh lain dari 7 tangan, Pak. Jadi satu hari itu cuma 2-nya, jam 2 subuh aja 15 menit. Siapa yang bisa? Saya bisa jam 5. Saya bisa jam 9 pagi. Saya bisa jam 11 siang. Saya ada waktu kosong di antara jam 12 siang sampai jam 1. Di situ saya berlutut. Saya ada waktu jam sekian. Ya, terserah. Ya, amin. Jadi kita 2 rantai. Nanti saya lihat schedule-nya. Ini saudara, ini jam sekian, saudara ini. Nanti waktu-waktu kosong itu saya akan isi dengan istri. Dulu kami di Siantar itu ada pagi sama saya bangunkan, itu sampai jadi saksi. Tapi saya bangunkan semua jam 5 pagi Pak. Kemudian jam 12 siang berlutut lagi di gereja. Sebelum tidur berlutut, baca kitab dulu ya. Nah saya pribadi pun naik sembahyangnya. Dan memang kuasa hasilnya luar biasa. Di Siantar itu yang berdiri 5 jiwa, gereja itu bisa terbangun. Sekarang sudah full AC. Dulu saya pikir parkir itu 4 meter aja udah cukup lah itu, karena cuma 1 sepeda motor. Sekarang udah muat lagi, mobil harus di belakang, ya, muat lagi di depan, di belakang. Kuasa apa? 2. Tapi juga firman harus kuat, karena doa tanpa firman adalah kecil. Firman itu perlu supaya doa itu doa dengan hati yang berbeban, hati yang mengasihi Tuhan. Ya, mari kita baca dulu beberapa ayat setelah 1 minggu ini saya akan terangkan tentang hal-hal semacam ini. Yakobus 5 ayat 16. Tolong Pak dibaca. Ya. Nah, silakan. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, terus. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, ini satu dulu. Ya, doa orang benar itu besar, sangat besar. Ya, jadi bukan saja besar tapi sangat besar. Apa? Kuasanya. Kenapa? Kenapa doa orang benar ini besar, sangat besar? Kita mengatakan bukan aja ada kuasanya, tapi besar kuasanya. Bahkan bukannya besar tapi sangat besar. Ayat 17 kita baca. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa terus. Ya, dan hujan itu tidak turun terus selama 3 tahun. Dan terus 18.
Lalu ia berdoa pula dengan sungguh-sungguh terus, dan langit menurunkan hujan dan mengeluarkan buah. Ada di satu negara 3 tahun tidak hujan, tidak ada. Umumnya pasti hujan, betul? Tapi doa orang benar ini bisa merubah alam. Kalau tidak turun hujan, dia bisa minta. Amin. Dia berdoa sungguh-sungguh, turunkan hujan. Tuhan bisa turunkan. Alam itu bisa diatur oleh orang yang berdoa itu. Orang biasa, tapi kalau dia sungguh-sungguh berdoa, sangat besar alam itu bisa diatur. Luar biasa. Ya. Itu ada rencana Tuhan jauh ke depan. 3,5 tahun itu zaman Antikris. Tapi di zaman-zaman 3,5 tahun yang sangat hebat, parah, Elia dipelihara karena orang benar. Jadi sekarang kita mau tahu, kalau dulu Elia belum mengenal Allah jadi manusia langsung seperti Yesus, walaupun nanti waktu Tuhan datang ke muka bumi, Elia juga muncul kembali. Sebab dia punya misi nanti di zaman Antikris. Tapi kita mau tanya, kita mau tahu, mengapa doa orang benar itu besar kuasanya? Nomor 1, saudara, tentu orang kita tahu dulu, ya, satu, doa itu adalah komunikasi antara kita dengan Allah Bapa di surga. Itu tahu dulu kita. Ya, jadi doa itu satu jaringan, satu net, semacam satu kawat hubungan kita di bumi ini dengan Allah Bapa di surga. Itu dihubungkan dengan doa. Tapi banyak kali orang Kristen ini menggunakan kawat komunikasi ini hanya pada saat-saat darurat. Mau mati baru dia berdoa. Padahal doa itu bukan untuk mau mati. Doa itu satu sarana yang Tuhan kasih kepada kita, anak-anaknya di muka bumi. Melalui doa, Bapa kita di surga itu ingin kita selalu berkomunikasi dengan Bapa di surga. Siapa punya anak yang dirantau, dia bisa merasakan bagaimana hati seorang tua itu ingin selalu berkomunikasi dengan anaknya. Betul? Begitu Bapa di surga punya hati bermiliar kali lipat dari kita. Kalau dari kemana nih? Kalau dari sekarang sudah ada handphone, bahkan sudah ada bridge atau apa, bisa face to face. Tapi kita nggak bisa telepon ke Bapa di surga, nggak bisa pakai telepon, pakai doa. Yeremia 33. Yang saya mulai dari yang dasar-dasar. Yeremia 33. Ini kita baca bersama. Ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Mari kita baca bersama. Ini kita siapkan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau tahu, yang rahasia. Itu bisa dibuka oleh Tuhan lewat doa. Doa itu nanti Tuhan izinkan kita bisa mengalami keajaiban demi keajaiban. Coba bahasa Inggris tahu. Oke, call unto me and I will answer thee. Pasti. Amin. Pasti Tuhan jawab. Tidak mungkin tidak. Ya, mau tahu kita ada dengan anak kita. Saya ngantuk itu. Kalau sudah telepon, saya lihat gambar saja. Iya, kenapa? Itu saya, manusia biasa. Apalagi Bapa kita di surga yang tidak pernah terlalu sesaat pun. Amin. Dia gunung batu kita, melayangkan mataku ke gunung. Siapa nama Bapa yang di surga? Ya, silakan. Call unto me and I will answer thee. Terus. And shew thee great and mighty things
which thou knowest not. Ya, dan kita tidak tahu siapa yang tahu hari esok, tidak ada. Tapi dengan kekuatan doa, Tuhan bisa singkapkan. Kalaupun itu kejadian-kejadian yang dahsyat, Allah pun akan meneguhkan hati kita. Aku menyertai kamu. Sekali Dia menyertai, Dia tetap menyertai. Nah, sekarang tanya, ya, siapa yang boleh? Ini kita tahu dulu doa itu komunikasi antara kita dengan Bapa di surga. Jangan sungkan-sungkan berdoa, dan jangan batasi, ya, supaya saudara saya itu saudara ada hubungan terus dengan Bapa kita di surga. Kalau kita tahu rahasia ini, saudara, kita tidak takut mau melangkah, mau berada dimanapun, karena kita dengan Bapa selalu berkomunikasi. Amin. Ya, kita selalu ada hubungan, kita rasa damai sejahtera, karena kita kuat sembahyang. Memang mungkin tidak semua kita harus perhatikan, kalau sudah menikah perhatikan rumah tangganya, tapi pada saat tertentu kita butuh Bapa kita di surga, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang bisa mengutus malaikatnya mengawal kita kiri kanan muka belakang. Memang kita tidak lihat malaikat, tapi kita yakin. Kita juga tidak lihat tangan Tuhan bekerja, tapi kita yakin, amin, ada satu tangan yang terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang mengasihi Tuhan. Jadi kita tahu dulu, ya, doa itu satu komunikasi kita dengan Bapa di surga. Ya, yang kedua, sekarang siapa yang boleh berdoa? Alkitab mengatakan tidak ada satupun yang benar, betul? Semua sudah jatuh dalam dosa. Berarti tidak ada yang boleh menghadap Allah. Untuk itulah darah Yesus membenarkan. Melalui pengorbanannya di kayu salib, darah Yesus membenarkan kita. Karena harus kita bertolak. Tidak bisa kita bertolak. Salah. Ya, kita salah apa? Kita baca dulu sekarang. Ya, Roma 3.